Salam pemirsa, Ya. berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat kita. Masih dalam kitab Matius. Di sini kita mempelajari bagaimana murid Tuhan yang satu ini menuliskan tentang kisah kehidupan Yesus di atas dunia ini. Mulai dari rencana penebusan dari awal sampai pada akhirnya. Dan Yesus pada saat hidup di dunia ini, Matius menuliskan bahwa dia dengan penuh pelayanannya, dia menolong kita untuk memberikan kita suatu teladan hidup, agar kita pun dapat mengambil teladan hidup itu menjadi bagian kita di akhir zaman ini. Saat ini kita akan masuk pada judul roh-roh jahat dan babi-babi. Namun sebelum kita membahas pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita meluangkan waktu kita untuk mempelajari bersama dalam judul roh-roh jahat dan babi-babi. Bisa kita baca dalam Matius 8 ayat 25 sampai 34. Apa yang diajarkan oleh kedua catatan ini mengenai kuasa Tuhan? Bagaimanakah kita dapat dikuatkan dari apa yang kita lihat di sini tentang kuasanya? Khususnya ketika kita bergumul dengan hal-hal yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Ya, Matius 8 ayat 25 sampai 27 ini judulnya angin ribut diredakan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ayatnya yang ke-28 sampai 34 judulnya dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Tuhan? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota Diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Dalam pemikiran orang Yahudi adalah hak prerogatif Tuhan untuk menguasai alam dan roh jahat. Setelah meredahkan badai ganas dengan kata-kata sederhana dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27, Yesus melangkah ke pantai timur Danau Galilea, yang bukan saja wilayah orang kafir, tetapi di mana hidup beberapa orang yang kerasukan setan. Dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 dan Lukas 8 ayat 26 sampai 29 menambahkan keterangan untuk kisah orang yang kerasukan setan itu. Roh jahat itu menyebut dirinya legion. Ya, satu legion ada dalam kemiliteran terdiri dari 6.000 tentara. Roh-roh jahat itu disuruh memasuki 2.000 ekor babi. Banyak orang bertanya, mengapa roh-roh jahat itu disuruh memasuki babi-babi itu? Salah satu tradisi mengajarkan bahwa roh jahat paling benci berkeliaran tanpa melakukan apa-apa. Mereka lebih suka memiliki tempat tinggal seperti itu, bahkan tinggal pada babi-babi yang kotor sekalipun. Tradisi yang lain mengajarkan bahwa roh jahat itu takut air. Dan Yesus sendiri merujuk mengenai roh jahat yang mencari tempat-tempat yang tandus. Kita bisa lihat di dalam Matius 12 ayat 43. Ada juga tradisi Yahudi yang mengajarkan bahwa roh jahat itu akan dibinasakan sebelum penyataan hari Tuhan yang terakhir.
Ya, saat ini kita mempelajari bagaimana Yesus memulihkan kedua orang yang kerasukan setan. Namun sebelum mereka mencapai akan tempat di mana kedua orang ini berada, Yesus sebelumnya telah melakukan satu mujizat yang sangat luar biasa, di mana dia menenangkan akan gelombang air yang badai yang menimpa perahu mereka. Kalau kita melihat dari saat Yesus menenangkan akan angin ribut itu, dengan tenang dia berkata kepada angin ribut itu, seperti yang tadi Ivon bacakan di dalam ayat kita Matius 8 ayat 25 sampai 34, di mana menerangkan bahwa Yesus menghadapi segala situasi dengan tenang. Dan pada saat ketenangan itu dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa bersama Tuhan murid-muridnya tidak perlu takut. Dalam apapun itu mereka tidak perlu takut karena kita bersama dengan Tuhan. Namun seringkali murid-muridnya walaupun bersama dengan Tuhan sendiri atau Yesus sendiri, pada saat mereka berada di perahu itu, mereka berusaha dengan kekuatan diri mereka sendiri, sehingga mereka melupakan akan kehadiran Yesus dalam perahu tersebut. Dan juga kalau kita melihat dalam kehidupan kita, mungkin kita sama seperti murid-muridnya. Ya. Kita seringkali melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri, sehingga kita melupakan siapa yang menuntun kita, yang menyertai kita sejauh ini. Dan juga kalau kita melihat pada saat dia menginjakkan kaki di pantai Galilea, ada kedua orang yang kerasukan setan. Kalau kita baca di buku Kerinduan Segala Zaman, dikatakan bahwa orang ini dirantai, tetapi mereka memutuskan rantai itu. Kalau kita bayangkan rantai itu pasti kuat sekali, tetapi mereka sanggup memutuskan rantai itu. Kalau tadi kita baca juga dikatakan bahwa satu setan ini yaitu legion. Legion itu adalah 6.000 tentara. Bayangkan kalau satu legion di kumpulan tentara berarti 6.000. Dan di sini Yesus memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan orang tersebut. Ya, jadi di sini tadi ada dikatakan hak prerogatif. Ya, kalau hak prerogatif itu adalah hak tertinggi, ya, hak kekuasaan daripada hak pencipta kita, yaitu Yesus. Makanya tadi di sini di Matius 8 ayat 25 sampai 28 ya, sampai 27 ya, di sini ia berkata kepada di sini dikatakan bahwa maka datang murid-muridnya membangunkan dia, katanya, ya kata Tuhan, tolonglah kita akan binasa. Ya, lalu di situ Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Ya, jadi inilah kuasa daripada Yesus. Ya, di mana dia yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, apapun yang dia katakan, ya, sekalipun alam ini dia akan menurut. Ya, jika angin itu ingin berhembus, ya dia katakan berhembuslah angin itu akan berhembus. Begitu pula dengan tadi di Matius 8 ayat 28 sampai 34, ya. Setan itu tahu, ya, bahwa Yesus akan datang kepadanya. Ya, bahwa dia sudah tahu, dia lihat dari jauh bahwa inilah anak Tuhan, ya. Ya, kamu datang untuk membinasakan kami. Dia tahu, makanya dia bilang, biarlah kami pergi kepada babi-babi itu. Akhirnya Yesus mengizinkan, ya. Pada saat Yesus berkata, langsung mereka pindah. Inilah hak prerogatif, ya, hak kekuasaan, hak tertinggi, ya, daripada anak Tuhan, ya. Karena mereka setan-setan ini tahu, ya, bahwa Yesus ini mempunyai kuasa lebih daripada mereka, ya. Makanya mereka pun melakukan hal itu, ya. Sebelum Yesus menghardik mereka sudah minta, ya, oleh karena mereka tahu orang yang berhadapan dengan mereka mempunyai kuasa, ya. Dan juga tadi dikatakan di mana mereka begitu banyak, satu legion itu 6.000. Ya, coba kita bayangkan begitu banyak. Kalau kita melihat 100 orang itu banyak, apalagi 6.000, ya. Jadi disinilah kuasa, ya, kuasa Yesus, ya,
Oleh sebab itu biarlah kita terus bergantung iman kita kepada Yesus, terus melatih kehidupan kita. Karena kita ini manusia yang tidak berdaya, manusia yang penuh dengan kekurangan. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan setiap hari, ya, maka kita akan jatuh, ya. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita setiap hari, ya, kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Karena iblis berada di sekeliling kita, ya. Dia mengaum-ngaum bagaikan singa, ya, ingin menerkam kita. Bila mana ada celah sedikit pun dari kehidupan kita, maka dia akan masuk, ya. Oleh sebab itu biarlah, ya, kita terus berdoa kepada Tuhan, minta tuntunannya. Ya, biarlah kuasa Roh Kudus itu akan menjadi bagian kita. Ya, kita akan lanjutkan. Namun yang terpenting adalah hal ini. Kondisi rusak orang-orang dalam kisah itu tepatnya kondisi rusak yang setan inginkan bagi anak-anak Tuhan. Ya, tetapi Yesus benar-benar mengubah kehidupan mereka. Semua yang diusahakan setan lakukan dalam hidup kita, Yesus mampu dan mau melepaskan mereka yang memilih menyerahkan dirinya kepada Kristus. Kalau tidak, kita tidak berdaya melawan iblis, ya. Kita harus berada dalam salah satu pihak dalam pertentangan besar. Tidak peduli sebesar kejam dan tidak berkompromi kedengarannya. Yesus tidak pernah menyatakan kebenaran ini dengan lebih jelas lagi daripada yang dia lakukan ketika dia berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Lukas 11 ayat 23. Di pihak mana kita berada itu tergantung kita, ya. Itulah pilihan masing-masing kita. Kita sebagai manusia, kita sudah tahu tentang kebenaran itu yang Yesus sudah berikan bagi masing-masing kita, ya. Tetapi dari semuanya itu Yesus memberikan kembali pilihan kepada masing-masing kita. Kalau kita sudah tahu itu benar, baiklah kita lakukan dengan penuh penurutan. Ya, kalau itu salah, baiklah kita jauhkan itu. Oleh karena itu salah di mata Tuhan. Ya, juga kita bisa baca Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagaimanakah hal ini berlaku? Bukan hanya kepada yang kerasukan, tetapi kepada diri kita dan kepada hidup kita. Dalam hal apakah kita dapat dan harus mengalami apa yang dijanjikan di sini? Ya, jadi bukan hanya orang yang kerasukan ini, ya. Kita juga harus meneliti diri kita, apakah kita juga sudah dirasuki oleh hal-hal duniawi, ya, yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Banyak hal-hal duniawi itu yang sekecil apapun itu. Ya, oleh sebab itu biarlah kita berdoa, ya, Tuhan, bantu saya supaya saya bisa sadar. Mungkin masih dalam kehidupan saya masih ada hal-hal atau berhala-berhala. Ya, tolong bantu saya untuk meninggalkan itu dari kehidupan saya. Ya, walaupun itu pada saat kita meninggalkannya itu akan terasa sulit, akan terasa berat. Ya, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan membantu kita, memampukan kita untuk melepaskan dari jerat-jerat iblis tersebut, ya. Dan juga kalau kita melihat tadi dikatakan bahwa seberapa buruk dari kehidupan kedua orang ini. Kalau kita baca di Kerinduan Segala Zaman di halaman 362 dikatakan bahwa waktu subuh Juru Selamat dan kawan-kawannya telah tiba di pantai, dan sinar matahari menyentuh permukaan danau dan daratan sebagai ucapan damai. Tetapi tidak lama setelah mereka menjejakkan kaki di pantai, mata mereka disambut satu pemandangan yang dahsyat melebihi amukan topan yang mereka hadapi tadi malam. Dari beberapa tempat persembunyian di antara pekuburan, dua orang gila yang menyerang mereka seolah hendak membinasakan mereka. Di tubuh mereka tergantung bagian rantai dan mereka putuskan untuk melepaskan diri mereka dari tahanan. Tubuh mereka luka-luka, bercucuran darah karena mereka itu mengiris-ngirisnya dengan batu-batu yang tajam. Coba kita bayangkan ya, badan mereka seperti apa ya. Mata mereka yang jelang tampaknya melalui rambut yang panjang dan tebal. Manusia yang telah dicemar oleh setan yang menguasai mereka lebih kelihatan seperti binatang buas daripada seperti manusia. Dan pada saat murid-muridnya, kalau kita melihat sangat buruk rupa kedua orang ini,
pada saat murid-muridnya mereka melihat akan kedua orang ini, mereka lupa lagi, padahal mereka telah melihat akan kebesaran Tuhan pada saat mereka di atas danau. Tetapi mereka pada saat melihat kedua orang ini, mereka melarikan diri mereka dengan kawan-kawan yang beserta mereka. Tapi pada saat mereka sadar bahwa Yesus tidak melarikan diri bersama-sama dengan mereka, mereka datang kembali dan melihat Yesus tetap berdiri tempat mereka pada saat mereka tinggalkan. Ia yang telah mendiamkan angin ribut dan telah bertemu dengan setan dan mengalahkannya. Tidak lari dari hadapan setan-setan ini. Apabila orang ini menggertakkan giginya dan mulutnya berbusa serta mendekati dia, Yesus mengangkat tangannya yang juga telah menenangkan angin ribut hingga orang itu tidak dapat dekat dengan dia. Mereka berdiri dengan geramnya tetapi tidak berdaya di hadapan Yesus. Dengan kuasa yang memerintahkan roh-roh itu keluar dari mereka. Perkataan itu menembusi kegelapan pikiran orang-orang yang malang ini. Mereka perlahan insaf bahwa seorang yang ada di dekat mereka itu yang dapat menyelamatkan diri mereka dari siksaan setan itu. Mereka tersungkur di kaki Yesus lalu menyembah dia. Tetapi waktu mereka ingin membuka bibir mereka ingin meminta tolong kepada Yesus, setan menguasai akan mulut mereka sehingga dia mengatakan bahwa apa urusanmu dengan aku, hai engkau Yesus, anak Tuhan yang Maha Tinggi. Demi Tuhan, jangan siksa aku. Di sini kalau kita melihat sangat buruk rupa dari kedua orang ini, sehingga dikatakan bahwa lebih buruk kelihatannya seperti binatang buas dibanding seperti manusia. Pada saat setan menguasai akan kehidupan kita, mungkin kita tidak terlihat dari secara fisik kita sama seperti kedua orang ini, tapi dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita hancur lebur sebagaimana yang dialami oleh kedua orang ini. Dan pada saat itu mereka menyadari akan kuasa yang besar itu. Mereka ingin meminta tolong kepada Yesus, tapi setan terus menguasai akan kedua orang ini sehingga dia bukannya mereka seraya meminta tolong, mereka sudah datang merebahkan diri mereka di kaki Yesus. Mereka ingin mengucapkan pertolongan kepada Yesus supaya Yesus dapat menolong kehidupan mereka. Tapi yang keluar bukanlah tutur kata minta tolong, tetapi setan yang berbicara karena dia mengakui bahwa Yesus ini adalah anak Tuhan yang Maha Tinggi. Dia meminta kepada Yesus supaya jangan mereka disiksa, sehingga mereka meminta untuk masuk ke dalam babi-babi itu. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Biarlah kita dapat mengambil di mana kedua orang ini berusaha datang kepada Yesus. Mereka memohon akan pertolongan Yesus karena mereka tidak berdaya lagi. Mereka ingin bebas dari cengkraman setan itu. Apakah kita pun saat ini merindukan hal yang sama? Datang ke kaki Yesus, memohon agar dia dapat melepaskan kita dari cengkraman dosa yang selama ini mengikat kita, sehingga kita tidak bebas dari kehidupan di dunia ini penuh dengan cobaan dosa yang terus menerus kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun pelajaran yang indah ini biarlah kita dapat mengambil di mana kita harus datang kepada Yesus, mengakui akan setiap kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Walaupun Yesus tahu sebagaimana yang bacaan kita, Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, tapi Dia tidak dapat memaksakan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Dia rindu agar kita pun dapat membuka hati kita, baru Dia mau berkarya dalam kehidupan kita. Jangan kita terus membiarkan setan mengikat kita dengan kehidupan yang membuat kita jauh daripada Yesus, sehingga kehidupan kita akan menimbulkan kehidupan yang tidak seperti manusia lagi, sebagaimana kedua orang ini. Dan bila mana kita datang kepada Yesus, seburuk apapun kehidupan kita, seburuk apapun yang kita alami, sebagaimana kedua orang ini, mereka mendapatkan apa? Mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan juga rindu agar kita pun sama. Saat kita datang kepadanya, maka hidup kita akan diubahkan menjadi satu kehidupan yang baru.
sinar kebenaran itu akan memancar dalam kehidupan kita. Sebagaimana kedua orang ini, terang telah menerangi pikiran mereka dan mata mereka berseri-seri dengan kecerdasan. Paras mereka telah lama dirusak oleh setan dan segera berubah menjadi lembut. Tangan yang berlumuran darah telah tenang, dan dengan suara yang penuh kesukaan orang itu memuji Tuhan dengan kelepasan mereka. Jadi pada saat kita menerima akan kesembuhan itu, maka kita akan menjadi saksi bagi orang lain. Sebagaimana kedua orang ini, mereka lah yang menjadi saksi di kampung halaman mereka. Pada saat mereka setan-setan itu pindah kepada babi-babi itu, orang-orang di kampung halamannya mereka tidak mau Yesus tinggal di situ lagi. Tetapi Yesus meminta kedua orang ini agar kembali, sehingga mereka lah yang membuka jalan bagi Yesus untuk Yesus menjadi pada saat Yesus kembali ke kampung halaman orang-orang ini, mereka telah membuka jalan bagi Yesus sehingga Yesus dapat masuk di kampung halaman mereka. Ya, jadi Yesus benar-benar mengubah kehidupan kedua orang ini. Ya, bagaimana kehidupan mereka yang dulunya kehidupan yang mungkin kehidupan yang banyak orang-orang yang tidak senang terhadap mereka, tapi oleh karena mereka mau menyerahkan kehidupannya seutuhnya kepada Tuhan, maka disitulah Yesus memakai mereka dengan sangat luar biasa ya. Begitu pula dengan kita. Biarlah kita bisa memiliki iman seperti Yesus. Ya, iman yang penuh dengan kekurangan, iman yang tidak layak. Ya, itulah yang harus menjadi bagian kita. Ya, bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, penuh penyesalan, ya, sehingga Tuhan dapat memakai kita sesuai dengan rencananya. Ya, dan biarlah kita katakan ya pada saat kita ingin dipakai, ini aku, utuslah aku. Ya, inilah yang kita rindukan masing-masing kita. Ya, inilah yang harus kita lakukan. Kita minta itu kepada Tuhan, ya. Dan bila mana kita sudah meminta dan Yesus berkarya dalam kehidupan kita, biarlah pada saat kita membawa terang itu, ya, bukan nama kita yang dimuliakan. Pada saat orang melihat kita, biarlah mereka memuliakan nama Tuhan, ya. Karena itulah yang harus kita lakukan di dunia ini, ya. Dan juga di sini Yesus selalu memanggil kita, ya, masing-masing pribadi kita. Ya, kita dipanggil dengan suatu panggilan yang sama, tapi kita mempunyai talenta yang berbeda-beda, ya, sehingga talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Karena inilah janji yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ya, Dia akan memberikan kedamaian sama seperti Yesus pada saat Dia, ya, berada di satu kota yang lain, di desa, dimanapun Dia berada. Ya, Dia membawakan damai sukacita kepada orang-orang di sekelilingnya. Begitu pula dengan kita, ya, di lingkungan kita, di keluarga, di jemaat kita, di gereja kita. Biarlah kita ciptakan, ya, suasana perdamaian itu, ya, sehingga kita boleh bersatu hati untuk menjalankan misi yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Ini adalah kerinduan kita. Untuk itu baiklah kita boleh meminta roh kerendahan hati, ya, untuk mengerti kelemahan, kekurangan daripada saudara-saudara kita. Ya, bukannya kita saling bermusuhan, bukannya kita saling beririan satu dengan yang lain, tetapi biarlah kita dapat mempunyai persatuan itu, ya, roh persatuan yang dari Tuhan, sehingga kita bisa bergandengan tangan bersama-sama, ya. Dan itulah kerinduan masing-masing kita. Biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan biarlah ini dapat memotivasi kita, ya, teruslah datang kepada Tuhan, ya, dan minta pertolongannya. Dan ingat, pertolongan Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita, ya, asal kita mau membuka diri kita sehingga Dia dapat berkarya dalam kehidupan kita. Dan kita akan berjumpa, ya, kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.